Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil kamili wa ala alihi kama yaniqu bi kamalika wa adda kamalih amma ba'du. Marilah kita bersyukur pada Allah yang telah memberi rahmat sehingga malam ini kita bisa kembali hadir dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua, diberkati usianya, diberkati rizkinya, diberkati keluarganya, diberkati ilmunya, diberkati ibadahnya. Al-hadiniyah wa kulli nadin sholih al-fatihah. Baiklah, kita mulai dengan menggemakan zikir sama-sama. Allahu, 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 Allahu. Allahu, 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 Allahu. Astaghfirullah bima karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad hilati adrikni ya Rasulullah. La ilaha illallah, la ma'budan illallah, la ilaha illallah, la maqsudan illallah, la ilaha illallah, la mawjudan illallah, la ilaha illallah, la mashhudan illallah. Allahu, 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 Allahu. Astaghfirullah bima karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah.
Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. La ilaha illallah, la ma'budan illallah, la ilaha illallah, la maqsudan illallah, la ilaha illallah, la mawjudan illallah, la ilaha illallah, la mashhudan illallah. Allahu 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 Astaghfirullah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. La ilaha illallah, la maqsudan illallah, la ilaha illallah, la maqsudan illallah, la ilaha illallah, la mawjudan illallah, la ilaha illallah, la mashhudan illallah. Allahu 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 Allahu. Alhamdulillah. Pada pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan bahwasanya kehidupan kita di dunia ini dalam rangka untuk rujuk ilallah, untuk back to Allah, kembali pada Allah. Dan kembali ini ada dua pengertian, yaitu rujuk secara ittiror, yang terpaksa, yaitu kematian. Ini semua manusia, semua makhluk. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi yang dimaksud di sini adalah rujuk secara ikhtiari, ya, yaitu untuk kembali pada keridhaan Allah, pada rahmat Allah. Ada beberapa pertanyaan ya yang masuk ke saya, ada yang melalui WA, ada yang melalui e-book ya. Katanya begini, Kiai, ya, bukankah Allah itu selalu beserta kita di mana kita berada? Ya. Dia mengutip ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu ya beserta kamu di mana kau berada. Kalau gitu kenapa harus ada perjalanan kembali? Ya. Kembali berarti ada satu keterpisahan. Ya, saya jawab bahwa memang Allah tidak pernah terpisah dengan kita, ya, dengan seluruh makhluk. Ya. Ya. Bahkan Allah itu ya adalah subjek semesta alam ini. Yang selalu bersama kita di mana kita berada.
dan lebih dekat pada kita melebihi urat lahir ini. Ya. Nah, jika begitu kenapa harus ada perjalanan untuk kembali pada Allah? Nah, inilah yang perlu saya jelaskan bahwa sesungguhnya ya, seperti saya sudah terangkan bahwa ketika manusia itu dalam arwah tidak terpisah dengan Allah. Tapi ketika lahir di dunia ini ada separasi, ada keterpisahan. Diagapkan karena 3 hal, yaitu kebodohan, hawa nafsu, dan ananiyah. Kebodohan, hawa nafsu, dan ananiyah. Ini yang membuat kita tidak kenal, ya, tidak kenal semakin jauh. Ya, buat kita tidak patuh nafsu itu, dan yang keakuan kita membuat selalu kita ini berselisih dengan Allah. Ya, jadi kedekatan dengan Allah bukan kedekatan ruang waktu, kedekatan secara maknawiyah. Seperti ada kata-kata, ya, jauh di mata, dekat di hati. Jadi kedekatan di sini bukan kedekatan secara ruang waktu, ya. Ya, jauh di mata, dekat di hati. Ada sebaliknya, dekat di mata, jauh dia. Ya, mungkin satu rumah, tapi karena ya, ya, satu tempat karena tidak mengenal, ya, atau karena berselisih, bertikai jadi jah. Ya, malah ada dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah dinyatakan bahwa ada orang yang sama, ya, tidak bisa kembali. Sumum bukmun umyu fahum layar, tidak bisa kembali. Ya, masih tidak bisa kembali pada rahmat Allah, tidak bisa kembali pada ridhonya Allah. Ya, karena ada hijab itu, ya, kebodohan, nafsu, dan anani. Nah, kita saya jelaskan bahwa agar manusia kembali maka Allah memberi perangkat sistem namanya agama atau ad-din. Agama. Ya, karena itu pula agama terdiri dari 3 bagian pokok: akidah, syariah, akhlak. Akidah itu meretas kebodohan tentang Tuhan yang namanya jahiliyah. Jadi masyarakat dulu zaman Rasulullah dikatakan jahiliyah bukan karena tidak menguasai pengetahuan, tidak memiliki teknologi, ya, punya peradaban tinggi, tapi dikatakan jahili karena bodoh tentang Tuhan. Ya, dengan syariat itu diharapkan untuk bisa menundukkan hawa nafsu, ya, karena intinya syariat itu ya perintah dan larang, dan perintah larang itu semua untuk dalam rangka menundukkan hawa nafsu. Ya, adapun akhlak itu rancang untuk agar manusia bisa, ya, menanggalkan ananiyah. Ya, makanya orang Jawa mengatakan akhlak itu andap asor, ya. Andap artinya merendahkan diri, ya, di hadapan Allah, bahkan dengan sesama makhluk. Itu intinya di situ, sehingga orang itu bisa diharapkan, ya, menanggalkan ananiyah. Ya, nah seperti saya jelaskan kemarin, ketika orang itu sudah lepas dari kebodohan, maka yang tumbuh di hati itu makrifat. Ya, ganti dari kebodohan itu terbit makrifat. Ketika orang bisa mengendalikan hawa nafsu, maka akan tumbuh berkembang mahabbah. Ya, karena nafsu itu yang menutupi fitrah. Nah, fitrah manusia itu intinya cinta pada Allah. Ketika nafsu bisa dikendalikan, fitrah mengalami aktualisasi secara optimal, itulah tumbuh mahabbatum sebagai aktualisasi dari fitrah yang dibawa dari alam azali. Ya, nah ketika manusia itu bisa menanggalkan keakuannya ananiyah, ya, maka dia bisa kembali menyatu dengan Allah. Seperti kata Syekh
hamba nafsu yang kemarin saya kutip bahwa barang siapa yang tanggal maka tunggir. Ya. Ada satu metafor yang bagus dari Kanjeng Syekh Siti Jenar. Ya. Jadi ya, keakuan itu laksana kendi yang berisi air yang terapung di tengah lautan. Ya, nah air dalam kendi itulah jiwa kita. Apa yang memisahkan air dalam kendi dengan lautan? Ya kendinya itu, ya kerewengnya itu. Maka ketika kendi itu dipecahkan, maka air itu kembali menyatu dengan laut. Itu metafor yang bagus sekali. Meskipun hakikatnya tidak seperti itu, tapi itu gambaran untuk memudahkan. Jadi sebenarnya kita ini ya sebagian ya air dalam kendi yang terapung di tengah dengan laut. Nah, agar air itu kembali kepada lautan dari mana dia berasal, harus dipecahkan kendi itu. Nah, disinilah sebenarnya ya proses yang kemarin saya terangkan, ya, tarbiyah ala minhajin nubuwah, tarbiyah ala minhajil auliya. Ya, pendidikan menurut metode kenabian untuk para wali itu ya memiliki 3 kegiatan pokok, yaitu taklim, tazkiyah, dan khidmah. Taklim itu mertas kebodohan. Ya, tapi harus betul-betul ngaji, ya, dalam arti ngaji yang ya pada guru yang betul-betul ya mumpuni, ya, yang ya qualified, ya, yang memiliki ya mata rantai keilmuan, ya, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebab ilmu itu surah, ya, ada hakikohnya juga. Artinya ada ilmu itu memiliki ya tubuh dan ruh. Ya, tubuhnya ilmu, the body of knowledge, ya pengetahuan. Itu bisa kamu dapatkan di buku-buku, bisa di CD, ya, ya. Tapi ruhnya, ya, ada surah dan hakikoh, ada institusi, ada substansi. Itu hanya di dada para alim, di dada para arifillah. Ya, dan itu sambung menyambung, ya, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bisa didapatkan. Kalau hanya dapatkan pengetahuan atau informasi bisa, tidak usah ngaji. Ya, baca buku aja. Atau didak, ya. Atau itu di Google banyak itu, ya. Ya, tapi hanya mendapatkan surah, mendapatkan ya kulitnya ilmu. Ada surah, ada hakikoh. Hakikatnya ilmu itu nur. Kata Sayyidina Imam Syafi'i, fa inna ilman nur. Ya, wa nurullah la yudali asin. Sesungguhnya ilmu itu cahaya. Dan cahaya tidak akan diberikan pada orang yang durha. Tapi kok pengetahuan, yo orang yang beriman bisa dapat. Kalau orientalis itu lebih paham Islam. Ya. Dulu ada zaman Belanda, dulu ada Stuk Orgonya Van der Plas, itu sangat paham tentang Islam. Tapi tidak beriman. Ya, tidak dapatkan nur. Ya, paham sih, ya. Mungkin pentingnya guru, ya, Kang Pinandito, guru mursyid. Nah, tazkiyah itu untuk menundukkan hawa nafsu ini, terutama. Ya, tazkiyah itu nafs, ya, untuk penyucian jiwa ini. Karena memang nafsu seperti saya terangkan tidak bisa dikendalikan dengan ilmu. Ya, orang sekolah aja, sekolah agama sekalipun, entah itu di madrasah, di sanawiyah, alias sampai di IAIN, ya, tanpa mujahadah tak akan bisa mengendalikan nafsu itu.
ya kan jadi orang baik. Ya, hanya ngerti hak batil, hal haram tidak, lalu bisa orang menjadikan menundukkan hawa nafsu. Ya, seperti saya terangkan kemarin bahwa tidak ada orang yang paling mengerti bahaya merokok kecuali tapi banyak dokter yang merokok. Artinya pengetahuan dia mengenai bahaya merokok tidak cukup efektif mengendalikan keinginan merokok. Dan ada yang paling aneh, ya dulu pernah ketangkap di Surabaya itu, ya, duta narkoba. Dia dipercaya untuk memberikan penyuluhan mengenai bahaya narkoba. Berarti dia sangat paham. Tapi justru dia tertangkap pesta narkoba di sebuah hotel di Surabaya, di penjara. Gitu. Itu artinya bahwa pengetahuan dia mengenai bahaya narkoba tidak cukup efektif mengendalikan keinginan untuk mengkonsumsi narkoba. Nah, begitu juga sebenarnya pengetahuan agama sekalipun tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Maka oleh karena itu pendidikan metode kenabian dalam ilmu nubuwah atau metode pendidikan walian tidak cukup hanya dengan taklim, ya, itu perlu tazkiyah, dan itu dengan cara mujahadah dan ria Allah. Ya, Quran menyebut bahwa peranan Rasul itu bukan hanya yatlu alaihim ayat, tapi katakan sebagai wa yuzakkihim, mensucikan, ya. Ya. Jadi perlu adanya tazkiyah tadi itu. Dan asasnya cuma dua aja yang pokok sebenarnya, yaitu ya, puasa dan sholat malam. Wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sabar di sini puasa. Lalu sholat ya sholat malam. Jadi sholat ya malam. Jadi, puasa di siang hari, sholat malam di malam hari. Ya, karena nafsu itu kesukaannya makan minum yang berlebihan. Nah, itu dikendalikan dengan mengurangi makan minum puasa. Adapun malam suka tidur atau begadang yang tidak ada kepentingannya, main HP, main game, nah, itu dikontrol dengan digunakan untuk tawajuh, ya, untuk sholat, zikir dan sebagainya. Paham ya? Tapi itu masih belum cukup. Ya, masih ada lagi yang ketiga dalam pendidikan, ya, tasawuf itu adalah namanya khidmah. Khidmah, ya. Ya, khidmah itu sebenarnya kebaktian, ya. Gitu. Karena ini satu metode yang paling efektif untuk menanggalkan anani. Nah, tapi harus ikhlas. Ketika orang itu tidak ikhlas, ya, justru anani berkembang dalam bentuk yang lain, dalam bentuk interest, berbagai kepenting. Makanya saya sering ngomong bahwa ya bukan hanya yang penting khidmat, tapi apa tadi? Ketulusan. Ya. Dan para sahabat-sahabat besar, ya, para ulama, para ulia, yang para kiai-kiai yang keramat di Jawa ini umumnya ya lahir dari proses khidmat itu. Ya. Nah, sementara di sekolah tidak ada, ya, sekolah yang belajar gitu aja. Kalau latihan riyadhah itu jasmani, ya, olahraga, nggak diarahkan ke arah latihan rohani. Ya, tidak ada spiritual training, tidak ada spiritual exercise. Ya. Jadi saya ulang lagi supaya ini riwen yang kemarin, bahwa dalam rangka rujuk ilallah itulah, ya, rujuk pada ridhonya Allah, ya, pada rahmatnya Allah, maka Allah membentangkan agama, yaitu yang terdiri dari 3 bagian pokok: akidah, syariah, akhlak. Ya. Ya. Tapi itu memerlukan suatu, ya,
pendalaman ya, atau spiritualisasi ya. Nah, agama sendiri juga seperti manusia begini ya, ada surah, ada hakikat, ada tubuh ya, ada ruh, ada kulit, ada isi ya. Kata para ilmuwan ada wilayah eksoteris, wilayah esoteris ya. Nah, kita diperintahkan untuk ya, surat Al-Baqarah ayat 208, udkhulu fi silmi kafah, udkhulu fi silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara ya utuh, secara utuh ya. Itu maksudnya apa? Masuk itu berarti dari luar ke dalam, dari kulit ke isi, dari permukaan ke das, itu masuk. Masuk itu dari luar ke dalam. Masuk ya. Dari apa lagi? Kulit ke isi. Dari apa lagi? Dari permukaan ke dasar. Itu yang tidak banyak dipahami. Itu banyak ada buku-buku tulisan Islam kafah itu akhirnya ya aksentuasinya atau penekanan pada masalah politik ya, menegakkan khilafah dan sebagainya ya. Udkhulu, masuk itu ada ya, masuk itu jelas kan, masuk itu dari luar ke dalam ya, dari apalagi tadi permukaan ke dasar, ke patung ya. Kalau dalam misalnya filsafat ya, dari periferial ke sentrum ya, wilayah periferial ke sentrumnya ya. Nah, dalam rangka untuk diving tadi itu, yaitu penyelaman tadi itu, hanya karena ketika kita menyelam kita bisa dapat mutiara, maka ya diperlukan ilmu yang namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu diaplikasikan dalam bentuk thariqah. Dan pendidikan yang saya terangkan tadi itu, taklim, tazkiyah dan khidmat itu adalah pendidikan dalam rangka tasawuf ya. Pendidikan dalam disiplin ilmu tasawuf ya. Agar orang itu bisa menempuh jalan thariqah ya. Dan memang seperti saya terangkan kemarin bahwa hanya mengikuti ya secara normatif akidah, syariah, akhlak ya tidak cukup efektif untuk mengendalikan nafsu, bahkan untuk meretas kebodohan, apalagi anani tidak bisa ya. Terbukti banyak orang yang beragama ya, contohnya di Indonesia ini mayoritas beragama Islam ya, tapi pola keagamaannya ya masih jauh daripada yang semestinya. Karena saya tulis di satu status bahwa pola keagamaan di Indonesia umumnya ada 4 pola. Pertama pola yang saya sebut dengan pola ya verbal. Ya, kalau ngomong itu ya kayak religius sekali. Insya Allah ya, alhamdulillah ya, kita syukuri saja, kita berserah diri ya, tapi ya kehidupannya jauh dari parameter Islamnya, diomongkan aja ya. Yang kedua pola nama pola ya ornamental. Keagamaan ornamental itu beragama tapi hanya ditunjukkan dalam ornamen. Rumahnya itu gambar-gambar Ka'bah gitu. Gambar wali-wali ya, apa ulama-ulama ya. Saya pernah diundang di Jakarta itu, rumahnya itu, ruang tamu itu penuh dengan kaligrafi surat Yasin. Jadi surat Yasin itu jadikan kaligrafi di temboknya itu ya itu paham ya. Nah, ketika saya diundang pengajian ya, saya nginep di situ. Nah, betapa kagetnya ketika agak siang itu keluarga itu turun dari lantai 2 mau keluar, satu pun ada yang menutup aurat.
Ya, semuanya kasful aurat. Itu sini jadi ya, itu keagamaan secara ornamental aja. Kehidupan keluarga itu jauh dari norma ya. Saya lihat itu keluarga itu nggak ada yang nutup aurat. Ya. Yang ketiga, ini yang paling banyak sekarang ini, pola keagamaan ritual dan seremoni. Yang penting sholat, berwajiban. Yang penting posonya apa kersa, ya, umroh mungkin tiap tahun ya, gitu. Haji aja, muni ya sekedar wajiban aja, berwajiban. Atau hanya ritual seremoni, kehilangan esensinya, kehilangan ruhnya, kehilangan spiritnya. Ya, ini gara-gara tadi tidak menyelam, tidak udhulu, ya, tidak diving, tidak ya, menghayati kedalaman, ya, hakikat Islam itu. Nah, yang keempat itulah yang kita harapkan melalui majelis taklim ini, ya, dan berbagai ya komunitas tasawuf yang lain, para kaum ahli thariqat itu berharap bisa mengamalkan Islam sebagai pola integral, integral, pola integral. Islam ya, sebagai integralisme, ya, sebagai integralisme, yaitu itulah kafa tadi, itu integral, itu kafa itu integral. Nah, untuk itu tidak bisa hanya dengan ya mengandalkan akidah syariah akhlak secara normatif, ya, butuh nilai prestatifnya, dan itulah sebenarnya kajian tasawuf, kajian thariqah yang terutama tadi dengan 3 kegiatan utama, yaitu taklim, tazkiyah, dan khidmah. Ya. Mudah-mudahan ya melalui ya kesadaran ini kita sekarang sedang menyosong apa yang disebut dengan Yaqthatul Islam atau Islamic Revival, ya. Kaya itu kebangkitan Islam akhir zaman. Ya. Sebabnya sudah ya, kesadaran untuk mengamalkan Islam secara integral itu sudah berkembang, bahkan di kalangan generasi muda. Ya. Sudah gandrung dengan ya, pengetahuan Islam yang utuh, ya. Tidak hanya kulitnya, isinya, ya. Tapi utuh. Baiklah, saya lanjutkan, ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, ya, agar manusia bisa menyelam udkhulu fi silmil kafa tadi itu, menyelam dari ya kulit ke isi, dari permukaan ke kedalaman, dari syariat pada hakikat, ya, maka disiplin ilmu tasawuf, diperlukan ya disiplin thariqah. Dan itu bukan sesuatu yang di luar Islam, bukan laisa minal Islam, itu bagian integral dari Islam. Bahkan istilah thariqah ada dalam Quran, ya, dalam surat Jin yang saya katakan kemarin, ya, wa alaistaqamu ala thariqatin lasqaina ma'an ghadaqa. Kalau kamu itu istiqomah menempuh satu thariqah, maka aku akan beri kamu air yang melimpah. Air yang melimpah di sini bukan air dalam arti ya zahir, ya, yang kita minum sehari, tapi air ma'rifat, yang jika orang itu minumnya maka dia akan terlepas dahaga rohani sepanjang masa. Itu yang dalam tradisi Jawa Islam, ya, seperti satu karya yang ditulis oleh Kanjeng Sunan Kalijaga dalam kisah Dewa Ruci, ya, itu digambarkan sebagai air Perwitasari, ya, yang ada di kedalaman
Samudra. Tapi untuk mendapatkan luar biasa tantangannya. Ya itu kisah di dalam perwayangan itu ya, itu bagus itu kisah itu. Bisa di ya, kaji itu. Dan biasanya dalam tradisi tasawuf Jawa itu menjadi handbook ya. Buku mengenai ya kisah mengenai Dewa Ruci itu. Itu banyak sekali tulisan-tulisan ya, terutama dari kakeknya Rangga Warsito ya. Itu nulis tulisan yang bagus sekali mengenai itu dalam bentuk tembang-tembang. Ada juga ya, kisah mengenai Begawan Ciptoning itu bisa menjadi rujukan untuk kajian tasawuf Jawa itu ya. Menceritakan perjuangannya Arjuna untuk ya, mendapatkan ilmu dalam persiapan untuk ya, perang Mahabharata itu. Ya, sungguh itu metafor tuh, perang Mahabharata itu perang dalam diri kita sendiri ya. Ya. Medan Kurukshetra itu ya diri kita sendiri. Kita ini selalu mengalami peperangan ya. Ya udah. Saya menghadapi ya kebodohan, menghadapi nafsu, menghadapi ego. Nah baiklah, ya saya ingin kembali pada apa yang saya terangkan kemarin bahwa melalui pendidikan tasawuf itu maka diharapkan orang itu akan lulus mendapatkan sirjana. Ini masih mengulangi kemarin ya, bukan sarjana loh ya. Kalau sarjana itu harus kuliah di perguruan tinggi, dan itu banyak sekarang ya lulusan itu banyak, surplus ya. Dan berbagai disiplin L atau multidisipliner. Tapi sirjana itu ya mana sih, sir artinya rahasia, sana itu surga ya. Kapan orang itu dapatkan sirjana? Ketika dia memiliki 3 ma'rifat ya, mahabbah dan tauhid. Ma'rifat berarti terletas kebodohan. Mahabbah berarti terkendali hawa nafsu. Karena ketika nafsu itu terkendali, maka yang keluar itu dan fitrah manusia tidak ada lagi kecuali gemanya itu ya cinta. Itu fitrah. Ya. Dan ketika tanggal keakuannya, ya, kendinya tadi pecah, ya, maka ya jiwa ini akan kembali. Ya. Ya, dan itulah nanti kita akan menjelaskan mengenai makna tauhid. Tauhid itu ada 3 tingkatan, ada tauhid i'tiqadi ya, seperti yang diterangkan dalam ilmu kalam ya. Ada sifat 20 itu untuk sebagai dasar ya. Tauhid ada tauhid wujudi, tauhid wujud ya. Ada tauhid syuhudi, yaitu wahdatus syuhud. Ya, itu nanti penjelasan pada akhirnya akan sampai ke sana. Saya ulangi ya dari awal ya, urut ya. Dan cirinya pengajian di sini selalu ada rewind, jadi apa yang saya sampaikan kemarin bagian akhir ya, saya ulang supaya ada korelasi, supaya ada ketersambung. Dan bagi yang ketinggalan itu bisa nyambung, bisa connect ya. Baiklah. Untuk mendapat sirjana itu ya, sirjana itu tidak bisa tanpa adanya ya Nur Muhammadiyah. Nur Muhammadiyah ya. Ini sebagai Nur Muhammadiyah dikatakan sebagai membaul ijad, membaul imdad dan membaul is'ad. Jadi Nur Muhammadiyah itu sebagai sumber ya perwujudan semesta ini ya. Juga anugerah, imdad itu anugerah melalui mana kehidupan menjadi disempurnakan. Tidak hanya dapat nikmat kehidupan saja, tapi itu terutama adalah dengan agama ini. Dan bahkan menjadi sumber apa yang disebut mambaul is'ad, yaitu sumber kebahagiaan. Ya. Nah, sebenarnya Nur Muhammadiyah itu ya Nurullah.
dalam surat ya An-Nur itu diterangkan bahwa Allah itu Allahu nurus samawati wal Allah itu nur ya, yang menyinari langit dan bumi. Dan kalau kita baca Asmaul Husna, Allah itu juga ada An-Nur ya, jadi kalau ditanya apa katanya dia ya Nurullah ya. Ini dikatakan sebagai mamba, sumber penciptaan, sumber imdad dan sumber kebahagiaan ya. Kalau kita semuanya mengerti atau memahami bahwa Allah mencipta semesta ini ya dengan sabda kun fayakun. Ketika masih belum ada apa-apa, masih kosong, kun. Kalau orang pernah belajar bahasa Arab secara dasar saja, kun itu fi'il amar. Nah, fi'il amar itu kan perintah. Ya mesti ada yang diperintah. Siapa yang diperintah waktu itu belum ada apa-apa? Selain Allah sendiri, ya toh? Ya toh? Wow ya. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, fi'il amar itu di dalamnya mengandung objek yang ya apa objek itu? Anta. Ada yang didohirkan, ada yang disembunyikan. Seperti kata uskun anta wa zaujukal jannah. Uskun, tinggallah kamu wahai Nabi Adam dan istrimu di surga. Uskun, tinggallah. Nah, di balik kun itu ada yang diperintah, ya anta. Tapi antanya ini siapa? Belum ada makhluk. Ya. Paham sih. Jadi supaya bisa mengerti. Jadi itu bukan suatu hal yang khurafat atau takhayul, bukan. Ini suatu yang sangat ilmiah sekali. Orang tidak akan bisa mengerti. Perintah kok tanpa nggak ada yang diperintah. Pernah kamu perintah pergi, tidak ada yang kamu perintah, ya orang gila. Ya, duduklah, ya mesti duduklah kamu, pergilah kamu, kan gitu, ya deh. Diamlah kamu, mesti ada kamunya, bukan dia, bukan orang ketiga. Kalau orang ketiga itu kalimat berita namanya. Pergilah dia, itu berarti beri, ya. Pergilah dia. Tapi kalau pergilah kamu, nah itu langsung orang kedua itu. Nah, sekarang siapa ya yang diengkaukan itu siapa? Itulah Nur Muhammadiyah. Ya, Nur Muhammadiyah. Ini suatu ketika saya jelaskan lebih detail lagi. Jadi paling tidak sudah mengerti ini ya, bahwa tidak ada ya apa-apa dalam ketika Allah berfirman kun itu. Bahannya apa yang jadikan yang diperintah kun itu apa? Masa ada perintah tanpa yang diperintah? Ya, sementara waktu itu belum ada cipta, belum ada semesta ini, masih gung liwang, masih ya kosong. Nah itulah ya, akhirnya adalah Nur Muhammadiyah. Ya, itu nama Allah. Nah, kalau dalam kajian dari Ibnu Arabi, ya, penciptaan ini bukan creation ex nihilo, bukan mencipta dari tiada, ada bahannya. Ya Nur Muhammadiyah itu, ya melalui emanasi, melalui proses tajali. Ya, kalau dalam Thariqah Syaturi itu dijelaskan adanya 7 martabat atau martabat 7 ya, tahap-tahap itu ya, tahap-tahap. Nah, nur ini merupakan wujud ilmi atau wujud potensial atau wujud ideas. Jadi seorang arsitektur mau bikin masjid, maka sebelum masjid itu ada di pikiran dulu dalam bentuk ideas, ya toh? Dari ide terus konsep, dari konsep terus gambar, dari gambar terus maket, dari maket terus baru apa? Masjidnya. Jadi di mana masjid itu sebelum menjadi aktual tadi? Sebelum wujud bangunan, di mana ada di mana?
dipikir, dan pikiran itu menjadi satu dengan sang arsid. Jadi dari pikiran itu namanya wujud ilmi atau wujud potensial. Sama dengan itu tadi, terus jadi konsep itulah lauhil mahfud itu sebenarnya. Ya, lalu tadi diwujudkan ya dalam bentuk apa? Gambar-gambar. Ya pasti ada gambarnya itu. Masjid itu gambar-gambar. Nah, dari gambar terus bentuk maket bangun miniatur sebagai simulasinya. Dan baru kemudian artinya bahwa bahkan masjid pun itu melalui tahap ya, proses ya, emanasi, proses tajali sebenarnya. Ya. Artinya masjid itu tampilan dari pikirannya siapa? Tampilan dari pikirannya atau presentasi dari pikirannya arsitek. Nah, semesta ini juga begitu. Sebenarnya presentasi dari ya, ilmunya Allah. Jadi jelas ya. Ini tidak butuh penjelasan lebih. Nah, nur tadi itu bukan hanya sebagai membaul ijad perwujudan, tapi juga imdad. Ya. Kehidupan manusia ini disempurnakan itu dengan syari. Itu Allah mengutus nabi, ya, membentangkan agama, itu semua ya merupakan aktualisasi daripada Nur Muhammadiyah tadi itu. Nur Muhammadiyah dan puncaknya nanti ya dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi sebagai perwujudan Nur Muhammadiyah yang paling sempurna. Nah, karena itu dikatakan sebagai wa ma arsalnaka ila rahmatan lil, tidak aku utus engkau Muhammad kecuali untuk membawa rahmat bagi semesta. Nah, rahmat di sini ya rahmat ijad perwujudan, ya rahmat imdad, ya penyempurnaan, dan rahmat is'ad itu untuk kebahagiaan manusia. Ya. Dan dari sini maka para orang sufi mengatakan bahwa hakikat Muhammad itu selalu ada. Ya memang Rasulullah sebagai manusia basari wafat, ya, tapi hakikatnya tidak pernah, tidak ada. Ya, tidak masuk akal, semestanya ada kok. Ya, ya toh? Yang bawa rahmat nggak ada, gimana coba? Ya, bahwa aku utus Muhammad kecuali membawa rahmat bagi semesta. Nah, semesta ini loh ada, masih ada, masih wujud. Masa pembawa rahmat itu sudah nggak ada? Ya, makanya katakan dua itu distributor tunggal rahmat. Sahibur rahmat itu Allah, pemilik rahmat Allah. Distributor tunggal rahmat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Distributor tunggal dalam rangka tadi perwujudan, dalam rangka penyempurnaan kehidupan atau imdad, dalam rangka untuk kebahagiaan jelas. Tidak ada seorang pun yang bisa ya masuk surga kecuali selamat dari api neraka. Sedangkan tidak ada orang yang bisa selamat dari api neraka kecuali dengan syafaat. Ya, jadi orang itu masuk surga tergantung dia keselamatan dari api neraka. Nah, sedang kita tidak akan bisa selamat dari api neraka. Maka katanya para ulama, ya, semua orang yang bersyahadat akan masuk surga. Tapi tidak semua orang Islam masuk selamat dari api neraka kecuali satu toh, only one. Cuma satu toh. Siapa itu? Yaitu orang yang dapat syafaat. Itu namanya dikatakan sebagai mambaul is'ad, kunci semua kebahagiaan. Dan dalam surah Al-Maidah ya, ayat 38 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihi wasilatan wajahidu fi sabilihi la'alakum tuflihun. La'ala ini kalimat istirja ya, supaya kamu mencapai al-falah. Al-falah itu artinya kesempurnaan, artinya keberuntungan, artinya kemenangan, artinya jadi bahwa untuk mencapai kebahagiaan tadi itu ya, sebenarnya artinya untuk mencapai sirjanah ya, maka tidak bisa, harus ya melalui wasilah tadi, wabtahu ilaihi wasilatan ya. Dan itu siapa? Ya Rasulullah. Maka kita selalu mengatakan ati Muhammadanil wasilah, tidak ada lain ya. Sang wasilatul udma, wasilah agung ya Rasulullah SAW.
tidak jadi lagi. Ya. Tapi ada yang terjemahkan, oh wasilah itu ya amal soleh, itu nanti confuse. Hei orang beriman bertakwa, itu maksudnya hei orang beriman beramalah. Takwa itu beramal, dan carilah wasilah, carilah amal. Itu gimana pengertiannya? Tidak begitu, ya. Hei orang beriman bertakwa, takwa itu amal, takwa itu bukan pengertian amal. Terus hei orang bertakwa, beriman bertakwalah, dan carilah wasilah, carilah amal. Itu gitu. Gimana coba masa Quran mengalami ya confuse seperti ini. Maksudnya wasilah di sini person, yaitu hakikatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah sang ya penghubung antara makhluk dan Allah, antara Allah dan makhluk. Nah baik, sekarang kita menjelaskan mengenai ya nur tadi. Tapi dalam hari ini bukan kita bicara mengenai sebagai mambaul ijad, ya, tapi sebagai mambaul imdad, ya, karena kesempurnaan manusia ketika dia mencapai ma'rifat. Tapi tidak mungkin ada orang mencapai ma'rifat tanpa nur. Begini penjelasannya gampang, ya. Walaupun mata ini melek, terbuka, tapi tanpa cahaya matahari manusia tidak bisa melihat alam, tidak bisa melihat objek walaupun matamu ya terbuka, tidak tertutup, ya, asal tidak buta loh ya. ya, walaupun mata ini terbuka dan sehat, tapi tanpa cahaya matahari tidak bisa melihat itu juga walaupun hatimu terbuka, ya, dengan ilmu kan, bukan dengan asalnya tertutup dengan kebodohan, ya, tutup nafsu, tutup ego, ya, tapi tidak akan bisa mencapai ma'rifat tanpa cahaya tadi. Nah, matahari kebenaran atau Syamsul Haq itulah ya Nur Muhammadiyah tadi. Jadi kedudukan Nur Muhammadiyah dalam rangka pencapaian ma'rifat itu seperti matahari bagi mata dalam rangka bisa menyaksikan alam. Jadi untuk mengerti al-alim itu yang menciptakan semesta ini, maka diperlukan ya Nur Muhammadiyah tadi. Sebagaimana agar kamu bisa menyaksikan alam diperlukan cahaya mata. Jadi kita la Buddha tidak boleh tidak, kita membutuhkan, kita memerlukan itu. Tidak ada seorang wali, apalagi nabi, ya, yang bisa mencapai ma'rifat tanpa nur Muhammadiyah itu tersedia. Kalau matahari ini bisa tenggelam, ini tidak pernah tenggelam. Ya, matahari sehari-hari ini bisa tenggelam dan muncul tenggelam, tapi ini tidak pernah tenggelam. Ya, matahari tidak pernah tenggelam. Tapi masalahnya adalah bahwa kita tidak bisa mendapatkan cahaya itu. Ya. Karena kita tidak melalui prosesnya. Kita mencukupkan ya dengan ya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah itu baru entry point, baru pintu masuk. Ya. Nah kembali pada merujuk pada apa yang diajar oleh Kanjeng Syekh Senar, ya. Ya. Gambarannya itu untuk mendapatkan pemahaman bahwa Nur Muhammadiyah itu seperti matahari. Ya. Matahari satu di langit dan hanya satu. Ya. Tapi bisa memancar kepada ribuan. Ya, jika pantulkan dalam bejana yang berisi air. Jadi digambarkan manusia ini seperti bejana. Apa bejana itu? Apa bejana itu apa? Ya tempat, ya, kayak di Jawa itu ada belanga, ya, dari kereweng gitu ya. Ya, nah belanga itu jasadmu, ya, ya. Lalu air itu lambang hatimu. Ya, jika ada 1000 bejana berisi air,
ditaruh di alun-alun. Alun itu lapangan yang luas, ya. Maka dia akan bisa mantulkan 1000 matahari satu, tapi ada 1000 pantulan. Nah, orang makrifat itu seperti itu, ya. Jadi orang yang punya makrifat itu seperti orang yang mendapatkan pantulan sinar matahari satu, tapi bisa mantul pada 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, ya, sebanyak bejana tadi. Tetapi ada syaratnya, ya, syarat. Ada 4 syarat bejana itu untuk bisa mendapatkan pantulan cahaya mata. Berarti maksud kita ini, kata Syekh Jenar, 4 syarat itu apa? 1, belakangnya itu harus menghadap. Nah, kalau membelakangi tidak mungkin. ya, harus arah, fokus dengan, ya, paralel, Yang kedua, ya, airnya harus bersih. Walaupun ada airnya, tapi kalau airnya kotor, ya, penuh dengan limbah, ya, tidak bisa. Yang ketiga, kata Syekh Jenar, di samping bersih juga permukaan air harus tenang. Kalau bergejolak tidak akan bisa mantul, ya, akan pecah, akan bias, tidak bisa utuh. Dan yang ketiga, yang keempat, maksudnya sekarang belanga sudah menghadap, ya, airnya atau bening. Kemudian juga tidak bergejolak, tenang. Tapi ada naungan yang menghalangi matahari tadi itu. Ada pohon beringin, mama, ya, ada bangun, tidak bisa, harus ditumbangkan naungan tadi itu. Nah, itulah ananiyah sebenarnya. Ananiyah. Maka, ya, dengan 4 metafor ini, ya, maka orang untuk mendapatkan makrifat tadi, selanjutnya mahabbah dan tauhid, itu diperlukan adanya 4 proses. 1, menghadap. Menghadap itu dikatakan yaqdhah. Dalam bahasa keterjagaan, ya, wake up. Kalau bahasa Maduranya terjaga, ya. Nah, kapan jiwa dikatakan terjaga? Kita sehari-hari ya terjaga begini. Iya, kita terjaga tapi tidur, ghaflah. Orang yang terjaga dalam pandangan tasawuf itu ketika orang itu sampai pada satu keyakinan dan kesadaran bahwa, ya, tidak ada yang dituju selain Allah. Ya, la ilallah la maqsudan haqqin tidak lagi menjadikan dunia sebagai tujuan. Karena dunia itu hanya fata morgana, kayak mimpi. Hanya orang yang dalam tidur yang, ya, terpedaya dengan mimpi. Maka gambar orang terjaga, dia tidak lagi menjadikan dunia sebagai tujuan atau obsesi. Itulah maka semua orang-orang sufi memulainya dengan apa? Ikrar ilahi anta maksudi waridhoka, ya Allah, hanya Engkau yang kami tuju dan ridhomu yang ini. Dasarnya tasawuf, dasarnya tori itu dimulai dari yaqdhah ini. Sebelum orang yaqdhah, jangan coba-coba, ya, cuma hari torikotnya jadi disoriented, ya, bertorikot tapi untuk kepentingan supaya lancar rezekinya, ya, gitu. Untuk kepentingan politik, ya, untuk kursi dan sebagainya. Dan bahkan juga ada banyak, ya, komunitas toriko yang akhirnya mengalami penyimpangan karena belum yaqdhah. Bahkan baik guru maupun muridnya akhirnya toriko diorganisir untuk kepentingan mendukung pilkada, ya, pilgub, pilpres, dapat uang, ya, dengan klaim bahwa kita punya jamaah sekian ribu, kita punya anggota, ya, sekian juta, ya, dihitung sama, ya, tim suksesnya. Oh, ini suara ini, ya. Nah, jadi akhirnya begitu. Jadi untuk mengorganisir atau untuk
apa menjaring ya suara kemudian ya politik ya. Ini gara-gara belum yakdoh tadi, belum apa yakdoh itu jaga, sadar ya, sadar. Nah, kapan orang dikatakan sadar? Ketika orang itu menjadikan Allah sebagai satu-satu tujuan itu berarti orang itu sadar. Ya memang dunia ini bukan tujuan. Dunia akan ditinggalkan. Masa sesuatu yang akan ditinggalkan jadi tujuan? Ya kecelek nanti. Sesuatu yang ditinggalkan jadi jadi obsesi ya enggak, kita cari, kita berusaha untuk ya mendapatkan, tapi bukan sebagai tujuan, tapi sebagai alat media ya untuk menuju Allah. Maka pernah saya ceritakan bahwa Kanjeng Sunan Sendang ya, dulu saya itu pernah bilang bahwa pernah ngendika bahwa dunia itu jalan ya, karena jalan harus dilewat. Tapi apa saja yang di depan kita hanya akan kita lewati, kita tinggal apa namanya jalan. Coba kita kalau jalan ya, jalan ya. Di depan itu kita akan tuju. Tapi pada akhirnya kita hanya akan lewat, hanya sebagai terminal aja. Ya. Dan tidak ada orang tinggal di jalan itu. Mungkin orang gelandangan ya. Ya. Ya, kalau di dalam tradisi nelayan atau tradisi hidrokeljo itu ada istilah lupa daratan. Lupa daratan maksudnya itu orang di laut, tapi orang di laut itu kan bukan tempat tinggal. Laut itu hanya berjalan. Nah, tapi lupa daratan, lupa mendarat. Tidak berlabuh. Ya memang tidak ada ya. Masa ada orang tinggal di laut ya itu. Itu hanya sementara aja untuk mendapatkan kebutuhan. Nanti setelah didapatkan ya kembali ke dar. Nah, jangan sampai lupa. Maksudnya lupa darat itu ya lupa bahwa kamu itu bukan penduduk laut ya, kamu itu rumahnya di darat. Nah, daratanmu itu adalah ya surga sana. Maka kata orang sufi mengatakan yang dikatakan tanah air itu surga ya. Hubbul wathani minal iman itu sebenarnya dalam pandangan sufi, mencintai tanah air itu bagian daripada iman. Tanah air kita ini surga. Itu berarti mencintai surga. Dan mencintai surga bukan karena surga itu sendiri, karena di balik surga itu ada yang punya surga. Jadi kita tidak akan bisa tidak akan bisa memandang wajah sang yang punya surga kecuali di dalam surga. Itu bagian daripada nikmat Allah. Ya, ada 3 tingkatan level ya. Nikmat yang fisik, nikmat psikologis, dan nikmat yang spiritual, yaitu liqa itu. Jadi para wali-wali mengatakan yang dikatakan hubbul wathani minal iman, mencintai tanah air itu memiliki makna ganda ya. Tanah air dalam arti ya tanah air fisik ya, jasad kita tanah air ya, Indonesia ini contohnya ya, atau Malaysia atau Brunei atau ya negara masing-masing tanah. Tapi hakikat manusia bukan jasad ini, maka tanah air jasad manusia ruh. Nah, tanah airnya ruh itu bukan ya dunia ini, bukan negara ini, tapi apa? Jadi mencintai tanah air berarti mencintai sehingga ada semangat untuk ya kembali pada Allah ya, karena puncak surga ya surga zat ya Allah itu sendiri ya. Baik, dari sini ya. Nah, kembali pada tadi bahwa untuk bisa mendapatkan pantulan matahari tadi ya, ada 4 proses: penghadapan, pembersihan air ya, terus penenangan permukaannya, dan penumbangan naung. Maka yang kedua setelah yakdo itu taubat. Taubat adalah pembersihan. Ya, kenapa kok harus taubat? Ya, bahwa ketika orang itu salah tujuan ya, mesti salah jalan, itu pasti. Karena tujuan itu mengarahkan perjalanan. Nah, ketika orang mengalami disoriented ya, salah tuju, maka pasti jalannya ya salah. Ya toh? Paham ya? Karena fungsi tujuan itu mengarahkan perjalanan. Nah, kalau tujuannya salah ya perjalanan salah. Nah, untuk meluruskan perjalanan itu namanya
Taubat itu artinya kembali, ya, kembali, ya, ya dari semula itu membelakangi atau berpaling kembali pada ke depan, kepada tuju. Nah, tidak ada yang tuju selain ilahi anta maksudi wa ridhoka, ya Allah, yang engkau yang kami tuju dan ridhomu yang kami cari. Jelas ya, dan taubat itu merupakan gerbang, tidak bisa dilewati, artinya tidak bisa dilalui, maksudnya tidak bisa diabaikan. Kedudukan taubat, ya, bagi ma'rifat itu seperti wudhu bagi sholat. Orang tidak bisa sholat tanpa wudhu, ya, tidak bisa sholat tanpa wudhu. Begitu juga orang tidak akan bisa bicara ma'rifat tapi tidak pernah taubat. Ya, itu ya impossible, ya, bahkan ada seorang wali sufi yang menggambarkan bahwa kedudukan taubat bagi ma'rifat seperti tanah bagi bangunan. Ya, bagi yang tidak punya tanah ya tidak bisa bangun di mana, mau yang tidak ada tanahnya, nggak ada lahannya. Ya, jadi kedudukan taubat bagi ma'rifat itu seperti apa? Tanah bagi bangunan. Dan itu merupakan langkah awal, ya, langkah awal menuju, ya, tadi ma'rifat, mahabbah dan tahu atau sir jan. Ya, dalam tradisi Wali Songo, ya, betapa pentingnya taubat ini sampai digambarkan orang itu ketika mau masuk masjid maka dia harus melalui pintu namanya gapuro. Gapuro itu bukan bahasa Jawa. Bahasa Jawa pintu itu lawang atau sekedeng atau kori. Lawang, sekedeng atau ko, maka ada ungkapan jajah desa milang sekelang tinggoi alias ngemis, ya. Nah, gapura itu metamorfosa dari bahasa al-ghafur. Artinya kamu sebelum masuk masjid untuk taqarrub ila Allah, kamu harus sudah mendapatkan ampun, masuk gerbang ampunan dari Allah. Ya. Dan dulu wali-wali itu jenius. Ya, ketika Islamisasi di Jawa, ya, bahkan di Nusantara itu, ya, itu selalu menggunakan kata-kata penobatan. Penobatan. Jadi misalnya mau mengangkat satu raja atau adipati baru, ya, dari pra-Islam kepada Islam, maka diartikan dengan kata penobatan. Penobatan kata taubat. Ya, so kalau pengangkatan itu bahasa Jawa ada namanya wisuda, ada cita itu Gatot Kaca Winisuda, ya. Gatot Kaca diwisuda jadi raja di Pringgondani, ya toh. Jadi pengangkatan wisuda. Diangkat resmi jadi sarjana. Ya, tapi tidak menggunakan kata wisuda, tapi penobatan raja, penobatan sultan, penobatan adipati. Itu dari kata taubat, artinya konversi, artinya hijrah. Ya, artinya reformasi kehidupan secara spiritual, secara psikologis dan secara, ya, sosial. Jelas ini, ya. Jadi menurut saya itu luar biasa. Dia mewarisi suatu tradisi atau suatu subkultur yang itu hebat, ya. Sampai menggunakan istilah gapuro. Jadi ajaran tasawuf diterjemahkan dalam bentuk arsitektur, ya, dalam bentuk pintu, ya, menerjemahkan konsep tasawuf dalam bentuk, ya, satu istilah, bahkan dalam bidang, ya, ke tatanegaraan, ya, pengangkatan sultan, pengangkatan raja, pengangkatan adipati itu selalu menggunakan kata penobatan, taubat, taubat. Jelas ini, ya. Nah, Quran dalam surat Tahrim ayat 8 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang beriman, taubatlah kalian semua dengan taubat yang semurni-murni atau setulus-tulusnya, itu, ya. Yang kedua, yang ketiga berarti, ya. Pertama yakto, yang kedua taubat. Yang ketiga adalah apa? Untuk menenangkan air tadi. Apa yang membuat hati kita tergejolak? Hawa nafsu. Bahasa Jawa kemerungsung namanya. Kemerungsung.
kemerungsung nafsu ini. Dan memang itu menjadi penyebab orang itu salah jalan dan salah tuju. Jadi kenapa orang itu salah tujuan, ya salah jalan, ya di samping karena kebodohan ya karena nafsu. Maka diperlukan. Jadi artinya penyelesaian ini bukan hanya tobat, tapi apa menjadi sumber orang itu melakukan kesalahan, kekeliruan karena hawa nafsu. Nah, diperlukan pengendalian. Nah itulah makanya tahap ketiga namanya mujahadah, ya mujahadah, ya mujahadah itu ya spiritual training, spiritual exercise, latihan kerohani. Jadi, ada jihad, ada mujahadah. Kalau jihad itu objeknya luar, eksternal atau khorijiyah. Jihad ya melawan ya orang kafir misalkan yang merangi kita, yaitu namanya perang atau qital. Jihad di mana kita ya, tapi ada jihad melawan hawa nafsu. Dan ketika usai perang Uhud ya itu bulan Ramadan tahun kedua Hijrah, maka Rasulullah bersabda, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali dari perang kecil ke perang besar. Berarti ada jihad dalam dua pengertian. Pengertian ya zahir melawan ya musuh dari lu atau khorijiyah. Ada jihad melawan musuh dari dalam, dakhili, atau kalau tadi eksternal itu internal. Nah, kata Rasulullah itu justru jihad besar, ya jihad besar. Itu jihad melawan hawa nafsu. Nah kemarin sudah saya terangkan bahwa sebenarnya syariat itu didesain sholat, zakat, puasa, haji itu untuk mengendalikan nafsu, tapi tidak bisa tuntas, tuntas, ya. Ya, buktinya apa tadi? Banyak orang sholat, tapi mengikuti hawa nafsu. Banyak orang zakat, ya masih mengikuti hawa nafsu. Korupsi. Banyak orang puasa, tapi banyak bermaksi. Banyak orang pergi haji, tapi juga sombong, ya. Itu kejam, zalim dan sebagainya. Ya toh? Nah di sini, ya, maka perlu adanya mekanisme yang namanya mujahadah. Dan itu dipelajari dalam disiplin ilmu tasawuf, dipraktek dalam tori mujahadah. Ya, rukun mujahadah itu ada 4, tapi sebenarnya pokoknya ada 2 yang pernah saya ulang dan saya sudah terangkan bolak-balik, yaitu apa? Sholat malam dan puasa itu. Tapi kalau seluruhnya ada 4 itu, ya, syahar, ya, mengurangi tidur, aju, ya, lapar, ya, mengurangi makan. Puasa itu bukan kok merubah jadwal makan, itu mengurangi makan. Kalau uzlah itu mengisolasi ya, dari pergaulan yang tidak baik, dari pergaulan dunia. Nah, sekarang itu niatan uzlah juga ini ya. Ada apa? Sekarang ini apa? Istilah bahasanya? Lockdown ya, social distancing. Tapi ada orang di Facebook itu, saya lihat di media sosial katanya, maaf, jalan ini sekarang sedang di download ini. itu verbalisme namanya. Ya, mau ikut-ikut pakai bahasa Inggris tapi keliru. Ya, mana ada jalan jadi download itu. Tapi ada itu lagi ada, atau lockdown itu downnya itu ya, DONT, down ya. Ya wajar lah orang kita ini plural ya. Ya. Jadi saya tuh baca itu tertawa saya, emang hiburan juga ya. Oke, maaf, jalan ini sedang ya di download nih. Ada jalan di download ini. Maksudnya lockdown. Baik ya, jadi uzlah, uzlah itu artinya kita ini menjauhi pergaulan yang ya tidak baik, ya yang bisa merusak. Karena memang walaupun orang itu ngaji, zikir, tapi kalau pergaulan tidak dijaga ya akan mengalami degradasi, akan terkontaminasi. Nah, kecuali orang itu sudah kuat imannya ya. Itu saya kira itu alamiah.
tanaman itu masih kecil, tanaman masih baru tumbuh itu mesti dipagari, dipagar, dijaga supaya tidak diserang oleh apa ya pemangsa ya, ini Pak Adi waktu di Madura orang nanam itu mesti dikasih pagar, dikasih apa namanya itu ya, dikerobongi. Itu masih ya, karena masih kecil. Tapi setelah besar ya mana ada pohon mangga dikerobongi. Ya nggak ada gitu. Ya pohon mangga, pohon apa lagi? Ya kelengkeng ya enggak gitu. Ya, artinya bahwa kita kan masih dalam pertumbuhan iman itu butuh apotek. Nah di antaranya tadi kita jaga dari pergaulan tadi. Ya jelas ya, itu suatu yang alamiah, suatu yang tidak butuh kecerdasan untuk bisa mengerti itu ya. Nah lalu apalagi yaitu asumtu diam, supaya tidak banyak bicara. Karena itu bisa buat hati kita tidak damai ya. Nah, itulah ya. Rukun mujahadah ada 4. As-sahar ya, jaga malam, al-ju' lapar dengan puasa sunnah, uzlah yaitu ya banyak menjaga pergaulan ya dari yang tidak baik ya, yang tidak kondusif ya, dan asumtu supaya banyak zikir dan doa. Nah, Kanjeng Sunan Ampel dalam satu babat diceritakan menggunakan kata-kata yang bagus yaitu melek luwe meneng dewi ya, melek luwe meneng dewi itu bahasa Jawa. Melek itu artinya ya melek itu jaga malam, luwe itu lapar ya, melek meneng itu artinya diam, dewi itu menyendiri. Itu ya ada tradisi dalam tasawuf itu, dalam tarekat itu ada tradisi namanya suluk ya. Nah, ya maksimal 40 hari ya. Kalau dalam tarekat syatore itu dibagi, kalau mampu langsung 40 hari ya bagus, tapi ya bisa 10 hari pada bulan Muharram, 10 hari pada bulan Rajab ya, gitu ya, 10 hari pada bulan Sya'ban, 10 hari pada bulan Ramadan akhir sampai itikaf atau Asrul Awakhir, sehingga genap berapa 40 hari. Jadi bisa jadi cara dengan cara. Jadi kayak tradisi suluk atau ya retret ya, di bulan Muharram 10 hari pertama, bulan Rajab ya 10 hari pertama, ya bulan Sya'ban 10 hari kedua di sana dan nisfu Sya'ban. Nah, di bulan Ramadan 10 hari ketik dengan di masjid. Itu memang paling bagus memang itikaf di masjid. Menjadi pergaul. Ya. Tapi banyak orang itikaf itu mau pindah tidur. Itikaf bawa kasur, bawa selimut. Ya. Itikaf bukan untuk tidur. Duduk, bahkan kalau tidur dengan duduk, ya. Bukan dengan misalnya dari rumah menyiapkan kasur, selimut dan sebagainya, bantal. Ini mau itikaf apa mau ya ya ngungsi ya ngungsi ya. Baik ya. Yang terakhir proses terakhir itu diperlukan adanya ya tadi setelah orang itu yakdo untuk menghadapkan hati ini kepada Allah ya, terus membersihkan hati dari noda-noda maksiat ya, dengan taubat, lalu mujahadah untuk mengendalikan nafsu supaya tidak bergejolak ya. Masih ada lagi yang harus diatasi, yaitu apa? Naungan ya, naung yang menghalangi matahari dengan ya hati itu, yaitu apa? Ya anani ya keakuan. Ini diperlukan adanya sebenarnya kalau dilengkapi. Kalau kemarin saya katakan khidmah itu hanya secara global, tapi ada jalan lain yaitu dengan cara dzikir muraqabah. Ya. Dzikir muraqabah itu menggabungkan dzikir dan tafakur. Ya, dengan dzikir orang itu sampai kesadaran bahwa hanya Allah yang agung. Wala dzikrullahi akbar. Dengan tafakur maka orang itu kesadaran bahwa tidak ada yang wujud selain Allah. La mawjudan min haqqin illallah. Ya.
Bahwa manusia itu hanya bayangan. Itu hasil tafakur. Tafakur bukan berpikir sehari-hari. Ya. Berpikir sehari-hari bahasa Inggrisnya namanya thinking. Ini kontemplasi. Nah, kalau berpikir sehari-hari, thinking itu ada untuk 3 aja. Satu untuk to understanding, untuk mengerti sesuatu. Terus to decision making, mengambil keputusan. To problem solving, itu berpikir sehari, thinking namanya. Tapi kalau kontemplasi bukan. Itu berpikir radikal. Radik itu akar, ke akar keberadaan ini, sehingga sampai mengerti bahwa semua akhirnya ini ya hanya semu, hanya bayangan. Yang ada hakikatnya Allah. La maujudan min haqqin il. Nah, ketika orang sampai pada kesadaran ya pada akhirnya akan lama syud. Tidak ada yang disaksikan kecuali kehadiran dia, sudah ada yang lain, ya. La masyudan hakin il. Nah, jadi untuk mencapai penanggalan aku itu sebenarnya ada 3 jalan. Pertama yaitu tadi tafakur tadi. Tafak. Yang kedua apa? Itu zikir untuk menenggelamkan diri ke dalam keagungan Allah. Dan ketiga ada khidmah. Hanya kenapa saya sebut kita kemarin tanya? Karena ini jalan yang paling mudah, yang semua orang bisa. So, ada orang tipe kalau diajak tafakur menurut melamun, kan tidak biasa berpikir mendalam. Diajak tafakur yang dipikir itu urusan mencari penghidupan, berpikir bagaimana budidaya jangkrik, coba. Bayangkan, ya bukan tipenya, bukan terlalu mewah tafakur. Ada juga orang diajak zikir itu ngantuk, bukan tadi barusan ngomong ngobrol-ngobrol aja. Afdhalul dzikir la ilaha illallah langsung. Jadi soalnya dzikir itu pengantar atau obat. Ya. Jadi gimana? Maka orang begini ini diajak tafakur seperlunya, tidak bisa. Diajak dzikir ya seperlunya, tapi aksentuasi penekanan pada khid tadi membutuhkan fisik. Ya, jadi bukan berarti tidak ada jalan. Orang guru harus cerdas. Oh, ini siapa muridnya ini? Ada perenung itu dia bisa ya seperti itu. Almarhum Insan yang ya itu cepat sekali dia mencapai tujuan cepat karena tafakur itu jalan tercepat memang. Itu jalannya para ya akabirul auliya, wali-wali tingkat besar itu melalui tafakur ini. Ya, ada tipe penghayat, ya dia peka sekali, diajak zikir-zikir. Ya. Apalagi ada lagunya, ya itu. Nah, itu contohnya di sini zikirnya pakai lagu-lagu, ya, menyentuh. Kalau dulu zaman Wali Songo ada lagu-lagunya, lagu-lagu Jawa tapi ya, seperti ya di dalam Syator itu ada zikir begini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Gusti Allah kula nyuwun ngapura. Gusti Allah kula nyuwun ngapura. Sedaya dosa kula dosa tiyang sepuh kula. Lagu-lagu itu membantu untuk lebih menyentuh, ya, karena itu untuk penghayat. Jadi jangan bilang itu ya bid'ah dolal segala macam, ya. Orang bodoh. Ya, ta'adzan ada lagunya, takbiran ada lagu, dan takbiran itu lagu yang universal dan eternal. Saya pernah ya ke berbagai negara ini, ya. Saya pernah di Yaman, saya pernah di Turki, ya. Ya, artinya di timur maupun di barat itu sama, takbiran ya begitu. Bayangkan kalau orang takbiran itu tanpa ada lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Coba itu aja kira-kira gimana? Asik enggak? Takbiran tanpa dilakukan bisa enggak? Menyentuh enggak bisa, ya, ya, ya dah. Dari situ ya, para orang sufi itu sebenarnya seniman ini, ya, penghayat tadi itu. Nah, ada tipe orang itu bukan tipe perenung, bukan tipe penghayat, tapi apa? Pekerja. Ya, ini pintu masuknya dari sini. Jadi seorang guru harus paham, oh muridnya ini tipe siapa? Tipe perenung atau tipe penghayat atau bukan dua-duanya tapi tipe maka yang banyak ditekankan bekerja artinya apa? Khidmah. Ya, jadi ada 3 tadi. Tafakur, tadzakur, dan khidmah. Nah, adapun menjadi seorang guru, perhatikan nih, seorang guru ya, wali yang mursyid tidak harus lengkap, harus tipe pemikir, perenung, tipe penghayat, juga tipe pekerja. Itu seorang guru, itu kandidat sudah, calon. Kalau orang itu diajak tafakur ngelamun, diajak zikir ngantuk, ya tidak bisa. Jadi guru tidak bisa sudah. Memang bukan untuk itu. Kita harus tahu diri ya. Jadi seorang mursyid, wali mursyid itu haruslah tipenya lengkap, ya tipe perenung atau ahli tafakur, tipe penghayat, ahli zikir, senang zikir, dan juga pekerja, khidmat, ya, khidmat. Nah, jika orang sudah menempuh proses itu, ya, tadi yaqdha, taubat, mujahadah, ya, dan muraqabah tadi itu, ya, melalui tafakur, zikir, dan khidmah, itu muraqabahnya, ya. Maka ya dengan izin Allah, dengan ridhonya, maka orang akan dapatkan pancaran Nur Muhammadiyah yang dengannya dia akan ya melalui proses ya kerohanian atau spiritual yang disebut tadi itu ma'rifat, mahabbah, dan tau, sehingga tercapailah sirjana. Nah, 4 proses itulah akhirnya thariqah. Ya, thariqah apa saja, entah itu Qadiriyah, entah Naqsyabandiyah, entah itu ya Syadziliyah, atau ya Khalwatiyah, atau Syatoriyah. Ya, prinsip dasar thariqah itu 4 itu. Ya, namanya thariqah apa saja ya. Mesti yaqdha, berangkat dari keterjagaan rohani. Yang kedua tobat. Yang ketiga yang keempat muraqabah. Ujungnya, hasilnya musyahadah. Nah, musyahadah itu ya terdiri tadi itu ya ma'rifat, ya mahabbah, ya apa tauhid. Nah, jadi sekarang ngerti ya. Jadi saya ulang lagi sebagai satu summary ringkasan bahwa dalam rangka perjalanan kembali pada Allah menyediakan manusia itu agama dari akidah syariah, tapi tidak cukup hanya keluarin saja. Diperlukan adanya yang namanya apa tadi? Ya, sub institusi, ya, disebut dengan tori, yang untuk itu dipelajari dari ilmu tasawuf. Karena ya bahwa untuk mencapai target yang mesti dicapai melalui rujuk ilallah itu adalah untuk mendapatkan sirjana. Dan sirjana itu hanya didapati, dialami jika orang itu ma'rifat, mahabbah, tauhid. Jangan ini tidak bisa tanpa Nur Muhammadiyah. Ya, seperti halnya orang itu walaupun matanya terbuka tapi akan bisa melihat alam tanpa matahari, maka begitu hati tidak akan bisa melihat al-alim tanpa Nur Muhammadiyah. Nah, untuk dapat Nur Muhammadiyah itu kita harus jadi bejana yang berisi air, ya, di bawah sinar matahari, dalam keadaan menghadap, dalam keadaan bersih, dalam keadaan tenang airnya, dalam keadaan tidak ada naungan. Nah, proses itu ditempuh dengan 4 perjalanan, yaitu yaqdha, keterjagaan, taubat, mujahadah,
ya, muraqabah, dan puncaknya hasilnya musyahadah. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Ya, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا يا ربنا